Setiap penduduk yang berada di lereng gunung yang terkenal sakral mistis serta dampak letusannya sangatlah dahsyat seperti Gunung Merapi, pastinya memiliki sistem kepercayaan yang turun-temurun dari kakek nenek moyangnya. Suatu sistem untuk mengenali gejala akan meletusnya sebuah gunung, sampai tentang sejarah, legenda, misteri sebuah gunung tersebut, seperti Gunung Merapi. Penduduk mempercayai bahwa keberadaan Merapi tidak hanya gejala panjang geologis, tapi terbentuk karena proses alam yang kodrati. Di mana ada kehidupan, pastinya ada yang menggerakkan. Dari masing-masing di antara mereka, penunggu Merapi yang mempunyai tugas yang berbeda, dan dari kelompok jenis makhluk gaib yang berbeda pula. Suatu misal, apa yang disebut wedhus gembel atau lebih dikenal dengan Kyai Petruk. Konon, wedhus gembel atau Kyai Petruk jin yang berasal dari kiriman penguasa pantai laut selatan yang ditugaskan sebagai penghuni langit Merapi. Dan penunggu Merapi yang lainnya ada tempat-tempat sakral seperti Pasar Bubra, serta misteri meninggalnya Kekuncen Merapi Mbah Marijan. Benarkah pantai laut selatan Merapi dan Keraton Yogyakarta ada keterkaitan? Sebelum lanjut, sejenak kami mohon berkenan pencet tombol subscribe-nya ya sahabatku. Gunung Merapi yang lebih tepatnya berada di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, Boyolali serta Kabupaten Klaten. Sebuah gunung dengan ketinggian puncak 2.968 meter. Sudah 68 kali meletus sejak tahun 1548. Dua kota terdekatnya, Magelang dan Yogyakarta, wilayah yang paling terancam oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang mengalami erupsi 2-5 tahun sekali. Nama Merapi berasal dari kata meru yang berarti gunung dan api, yang disebutnya sebagai gunung api. Menurut naskah kuno, Merapi lebih dikenal dengan Mandrageni. Selain keraton pantai laut selatan, Keraton Merapi dan Keraton Yogyakarta, ketiganya suatu 3 dimensi antara Parangkusumo, Merapi, dan Keraton Yogyakarta terbentuk sebuah garis lurus. Kedahsyatan letusan Gunung Merapi tidak hanya mampu meluluh lantahkan daerah penduduk sekitar Gunung Merapi,
tapi juga mampu mengubur kedua candi besar, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dan memaksa mengusir pusat pemerintahan di masa Mataram kuno yang pusat pemerintahannya di Jawa Tengah harus berpindah ke Jawa Timur karena menghindari bencana letusan Gunung Merapi. Hubungan mistis Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, dengan Kanjeng Ratu Kidul terbukti diyakini bahwa Mataram Islam yang menang perang atas Pajang berkat bantuan gaib Kanjeng Ratu Kidul yang mengerahkan kekuatan mistis letusan Gunung Merapi. Konon wedhus gembel yang dikenal Kiai Petruk itu adalah jin bawaan atau kiriman Kanjeng Ratu Kidul. Marilah kita mengenali tempat-tempat yang sakral dan para penunggunya. Bukan berarti kita memuja, tapi sekedar menghargai keberadaannya agar tidak merasa diganggu dan terganggu. Tempat-tempat itu diantaranya adalah, yang pertama adalah Kawah Puncak Merapi yang dijaga kedua kakak beradik Empu Rama dan Empu Pamadi atau Rahmadi. Konon kedua empu sakti tersebut pembuat keris senjata kadewatan yang terkubur Gunung Jamur Dipa yang berasal dari pantai Laut Selatan yang kini kita kenal sebagai Gunung Merapi, yang dipindahkan para dewa ke tempat di mana kedua empu sakti itu untuk penyeimbang tanah Jawa. Semula Gunung Jamur Dipa tidak aktif. Semenjak menimpa kedua empu tersebut, gunung itu mengeluarkan lahar panas. Diduga itu adalah kekuatan perapian kedua empu tersebut. Yang kedua adalah Pasar Bubrah yang berada di lereng Merapi. Pasarnya para jin dan setan yang ditunggu Eyang Sapu Jagat. Dikisahkan Eyang Sapu Jagat adalah manusia biasa, lebih tepatnya adalah juru taman keraton. Oleh Panembahan Senopati disuruh makan telur pemberian Ratu Kidul. Setelah memakan, telur itu berubah wujud yang amat mengerikan, yaitu menjadi raksasa. Maka telur itu disebut telur jagat atau telur dunia. Kejadian itu Panembahan Senopati menyarankan kepada juru taman tersebut untuk bisa menerima dengan ikhlas. Itu semua adalah kehendak yang maha kuasa. Dan akhirnya juru taman tersebut
diberi titah menjaga Merapi dan segala kebutuhannya akan dikirim dari keraton. Sebagai bentuk labuannya yaitu kerbau, kepala kerbau, dan sesajen lainnya yang dikirim di Pasar Bubrah. Labuan itu dilakukan hingga sekarang. Mengapa disebut Pasar Bubrah? Karena tempat itu ramai dan dalam sekejap menjadi sepi senyap bagaikan rumah hantu. Kekuncen Merapi yang lebih kita kenal dengan nama singkat Mbah Marijan, yang kini diteruskan oleh anaknya. Nama asli Mbah Marijan adalah Raden Ngabei Surak Soharjo, yang diangkat langsung menjadi juru kunci oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Makanya beliau sangat patuh pada titah Sri Sultan. Beliau yang lebih familiar dengan bintang iklan minuman benda energi yaitu Kuku Bima, menyarankan jangan sesekali merusak hutan habitat satwa di Gunung Merapi, apalagi menggali pasir yang berada di lereng Gunung Merapi.